Oke adik-adik, kita ketemu lagi bersama Kak Saprudi. Selama kalian masih stay di rumah, santai di rumah, belajar di rumah, Kak Udin akan mendongeng buat kalian kembali. Ya, cerita ini tidak terlalu unik sih, tapi bagi yang belum tahu, pasti ini luar biasa gitu. Ya kan adik-adik? Baik, kalian kan tahu nih di sekitar Tanjung Redep, ya, ada kelurahan Bugis, ada kelurahan Tanjung Redep, ada kelurahan Gayam, ada kelurahan Karangambon, dan ada kelurahan Gunung Panjang, serta kelurahan Bedungon. Nah, Kak Udin akan coba bercerita. Yang pertama adalah kelurahan Gayam. Kenapa namanya kelurahan Gayam? Kan gini ya. Adik-adik, ternyata pada zaman dulu gitu ya, kita hanya melintasi di sungai. Jadi transportasi jalan umum yang paling megah dan paling mewah itu selalu lewat sungai. Menggunakan perahu, kemudian bermesin perahunya dipakai mesin ketinting, bahkan ada yang pakai kapal dan lain-lain. Nah, pada umumnya adik-adik, pada waktu itu anak-anak semuanya pandai berenang. Karena apa? Karena mereka tinggal di tepi-tepi sungai. Nah, di tepi sungai itu banyak anak-anak sungainya. Ya, termasuklah yang namanya anak sungai Klai di wilayah Tanjung Redep. Itu ada namanya Sungai Gayam. Di mana Sungai Gayam itu? Nah, Sungai Gayam itu adik-adik pasti semua tahu kan, Taman Sanggam. Iya, kemudian di depan Taman Sanggam ada pelabuhan speedboat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, di antara panjangnya wilayah pelabuhan speedboat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan itu, agak ke atas dekat dengan jembatan menyeberang ke Sambaliung ada sungai kecil. Itu yang ditembus jadikan aliran sungai untuk membuang air dari kota sampai ke sungai. Di bawahnya sedikit dari tempat itu, di samping pagar, di bawah agak kehilir daripada pelabuhan speedboat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan itu, ada sungai kecil adik-adik. Dulu sungai itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kenapa? Karena sungai itu waktu air pasang, sungainya dalam. Lalu mereka yang tinggal di dalam sungai membawa perahunya masuk ke dalam sungai. Nanti waktu air surut, maka perahu-perahu mereka tergalang. Artinya tidak bisa keluar lagi karena airnya habis, kering gitu ya. Nah, di Sungai Gayam agak masuk ke dalam sedikit gitu ya, ada pohon namanya pohon gayam. Pohon gayam itu adik-adik besar, tinggi sekali, bahkan melebihi tinggi pohon beringin, ya, melebihi pohon radap yang di Tanjung Redap atau pohon dadap. Tinggi, besar, daunnya rindang, cabangnya merekah ke kiri ke kanan, ke hulu ke hilir dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, di ujung-ujung ranting-rantingnya, di daun-daun itu ada buahnya. Namanya buah gayam. Buah gayam itu adik-adik besarnya kira-kira kalau Kak Udin mau perumpamakan sekitar seperti ini besarnya. Ini ya, kalau Anda coba lihat nih. Seperti ini besarnya. Model buahnya persis dengan buah nipah. Nah, kalau buah nipah kan bergerombol ya, seperti kelapa, seperti kelapa sawit ngumpul semua. Diambil, dipisahkan satu-satu, barulah terlihat bentuk buah nipah itu. Gitu. Sedangkan gayam tidak, dia buahnya satu-satu. Tapi model buahnya mirip dengan buah nipah itu. Gitu ya. Tapi lebih besar,
mungkin sekitar 5 kali besar buah nipah, sebesar-besar begini. Oke. Nah, ketika tua, kita masak, dia warnanya hitam. Jatuh ke bawah, gitu. Jatuh. Ternyata enak isinya adik-adik, tapi sulit untuk memakannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibelah pakai tangan seperti itu saja. Umpamanya seperti manggis kita picet, keluar isinya. Atau seperti langsat kita picik gitu kan, keluar isinya. Nah, kalau buah gayam tidak bisa adik-adik. Buah gayam harus pakai parang. Karena keras sekali dan tebal sekali kulitnya. Jadi harus pakai parang. Dibacok begitu, baru dihempaskan, puk. Atau parangnya dipukul pakai kayu atau pakai besilannya, tok. Jadi dibacok begini, atasnya dipukul, cuk, begitu kan. Nah, sampai terbelah, isinya warnanya putih, tidak terlalu besar, ya seperti ini mungkin isinya, gitu, sepotong-potong begini saja, gitu. Gitu. Rasanya unik juga, rasanya seperti rasa kelapa muda adik-adik, sedikit agak manis-manis dan berair. Nah, anak-anak pada umumnya pada waktu itu suka mengambil buah gayam dan dia rame-rame membelahnya pakai parang. Nah, karena sungai itu ada pohon gayamnya, gitu kan? Karena sungai itu ada pohon gayamnya, maka kemudian hari dikenallah sungai kecil itu, anak sungai Kelai yang berada di yang saya ceritakan tadi, disebut oleh masyarakat Berau, masyarakat sekitar Tanjung Redep, Sambaliung, Gunung Tabur, disebutnya dengan Sungai Gayam. Nah, Sungai Gayam itu ternyata sangat populer adik-adik. Karena di Sungai Gayam itulah keraton atau istana keratonnya Raja Alam, yang kemudian menjadi di Sambaliung, dipindahkan. Di situ dia gitu, dibangun besar-besar, ulinnya besar-besar, mungkin hampir 20 ukurannya, tapi masih kebanyakan kayu bundar ulinnya. Hanya ada sebagian yang dibentuk begitu. Tetapi kayu yang besar itu yang dibentuk. Ditancapkan jadi tiang-tiangnya. Jadi rumahnya rumah panggung, tinggi sekali. Kemudian bersemayamlah Raja Alam sebagai raja pertama Sambaliung yang berkedudukan di Sungai Gayam. Tapi kemudian setelah diserang oleh Belanda, Raja Alam ditangkap dan dibuang ke Makassar. Akhirnya keraton atau istana Raja Alam dibakar. Sisa-sisanya kemudian hari masih ada. Sampai akhirnya nanti kita merdeka, terus sampai ke Kabupaten Berau khususnya Tanjung Redep membangun perpindahan pasar dari pasar lama yang di Jalan Ahmad Yani, pasar tua zaman dulu terbakar pada tahun 1979 terbakar. Kemudian pemerintah daerah memindahkan pasar itu ke wilayah Gayam yang sekarang menjadi Taman Sanggam. Itulah pasar, namanya Pasar Impres adik-adik. Di situ dekat itulah Sungai Gayam. Nah, kemudian hari, karena terkenalnya nama Sungai Gayam, kelurahan dikembangkan oleh Kabupaten Berau menjadi semakin banyak, maka diambillah nama Sungai Gayam itu menjadi kelurahan Sungai Gayam atau Kelurahan Gayam sampai saat ini. Itu dia cerita asal muasal Kelurahan Gayam yang dulunya memang ada sungai kecil di sana yang ditumbuhi oleh sebuah pohon yang sangat besar yang namanya pohon gayam. Oke adik-adik, itu sekilas info buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan pengetahuan baru buat kalian. Asal-usul Sungai Gayam. Makasih.